Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Gimana kabarnya kalian? Sehat dan diberkahi selalu atas rezeki yang didapat pada hari ini ya. Dari kesehatan, keuangan, pasangan, keluarga, dan baiknya para sahabat dan teman-teman kalian. Terima kasih juga yang sudah rutin mendengarkan cerita dari kami. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kali ini gue akan membawakan cerita tragis dari negara Filipina, yaitu ada seorang wanita bernama Christine Lee Silawan. Dia adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Dia menjadi korban kejahatan brutal yang mengejutkan negara Filipina pada tahun 2019. Kasusnya mencerminkan kompleksitas hukum dari investigasi dan pencarian keadilan, serta menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan masyarakat yang menuntut kebenaran. Jadi begini cerita lengkapnya ya guys. Christine Lee Silawan adalah seorang remaja yang tinggal di Mactan, Lapu-Lapu, Filipina. Ia dikenal sebagai siswa di Sekolah Menengah Nasional Maribago, dan dia juga terlibat aktif dalam kegiatan gereja setempat. Seperti kebanyakan anak muda, dia juga menikmati musik K-pop dan anime, dan kehidupannya penuh dengan rutinitas sederhana sebagai sukarelawan di gereja setiap minggunya. Pada tanggal 9 Maret 2019, Christine menghilang secara misterius setelah menjalankan tugas di gerejanya, yang akhirnya memicu tragedi besar selanjutnya. Pada tanggal 10 Maret 2019, warga di desa Christine menemukan tubuhnya di lapangan terbuka dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bagian bawah tubuhnya setengah telanjang dengan celana yang diturunkan, dan wajahnya hancur oleh zat asam sampai tulang tengkoraknya terlihat. Tubuhnya juga memiliki banyak luka tusukan. Tetapi dalam penyelidikan awal menemukan bahwa pelaku berusaha merusak jenazahnya untuk mencegah identifikasi. Pemandangan yang sangat brutal ini memicu kemarahan masyarakat dan mendorong pemerintah setempat menawarkan hadiah sebesar 2 juta peso untuk informasi yang bisa membantu menangkap para pelaku. Pada saat itu, penyelidikan forensik menyatakan bahwa Christine dibunuh antara pukul 18.00 dan 19.00 pada tanggal 10 Maret 2019. Dan dalam rekaman CCTV pada tanggal 10 Maret menunjukkan Christine sedang berjalan dengan seorang pria pada sore hari. Data ini merupakan rekaman terakhir yang diketahui tentang dirinya. Dan pihak berwenang mengatakan bahwa Christine putus dengan pacarnya, yaitu bernama John, beberapa hari sebelum pembunuhannya. Dan menambahkan bahwa mereka melihat cemburu sebagai motif yang mungkin terjadi atas pembunuhan Christine. Kepolisian Nasional Filipina atau disingkat PNP sebelumnya mengatakan setidaknya ada 3 orang yang mungkin telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun, tuduhan terhadap tersangka tidak berdasarkan menurut para kerabat tersangka, yang menyatakan bahwa dia sedang bermain basket dengan teman-temannya dan melakukan pekerjaan rumah tangga pada hari pembunuhannya. Ibu tersangka percaya bahwa putranya tidak bersalah dan malah mencari pelaku yang sebenarnya. Dan ibu tersangka juga menambahkan bahwa putranya pasti sedang dalam pelarian jika dia melakukan pembunuhan tersebut. Dan pada saat itu tersangka sendirilah yang membukakan pintu untuk NBI yang mengajukan surat perintah penggeledahan terhadapnya. Menurut NBI, mereka mendasarkan kecurigaan mereka pada kesaksian saksi mata. Dan rekaman CCTV juga menunjukkan korban berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan gereja dengan diikuti oleh pria tersebut pada pukul 18.12. Hal itu juga bertentangan dengan klaim sang ibu tersangka bahwa dia sedang bermain bola basket. Menurut teman remaja tersebut yang sedang berjualan di dekat lapangan basket, dia membeli balut sekitar pukul 19.00 atau 20.00 lalu pulang ke rumahnya. Pada 16 Maret 2019, akhirnya salah satu tersangka awal yang ditangkap adalah mantan pacarnya yang bernama John. Dia ditangkap di rumahnya di daerah Barangay Maribago, Kota Lapu-Lapu.
Bukti-bukti menunjukkan bahwa John mungkin memiliki motif karena hubungan mereka yang baru saja putus, dan dia diduga menggunakan profil palsu di Facebook untuk memancing Christine bertemu dengannya. Meskipun demikian, alibi yang diverifikasi oleh atasannya akhirnya membebaskan John dari keterlibatan langsung. Singkat cerita nih guys, kasusnya tuh berubah drastis ketika seorang yang bernama Renato Yanez, seorang narapidana dengan sejarah kriminal terkait narkotika, dia mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Dia juga menyatakan bahwa dirinya menggunakan akun Facebook palsu untuk berhubungan dengan Christine dan memikatnya ke tempat yang sepi pada saat malam kejadian. Renato juga mengaku bahwa dia membunuh Christine dalam keadaan terpengaruh narkotika setelah si Christine menolak ajakannya. Pengakuan ini juga membawa kelegaan bagi sebagian masyarakat, tetapi juga menimbulkan keraguan di pihak keluarga Christine. Meskipun Renato mengaku bersalah, ibu Christine yaitu Lourdes tetap yakin bahwa John terlibat dalam kejahatan tersebut. Atas ketidakpercayaan itu, dia pun menolak untuk menandatangani pernyataan yang akan membebaskan John dari segala tuntutan. Karena Lourdes tidak tanda tangan, akhirnya menciptakan kebuntuan hukum yang semakin memperumit kasus tersebut. Pengacaranya John dengan tegas membela kliennya, dan dia menuduh bahwa pihak berwenang mungkin melakukan kesalahan dalam menangkap, dan juga menuduh John tanpa bukti yang kuat. Semakin bertambahnya waktu nih guys, kasus ini menarik perhatian nasional karena melibatkan berbagai lembaga investigasi. Tetapi pada satu titik nih, tim forensik Kejaksaan Agung mengkonfirmasi pada tanggal 2 April 2019. Mereka menyatakan bahwa Christine tuh sebenarnya diperkaos. Tim tersebut menemukan adanya pendarahan di alat kelaminnya. Dan mereka juga menemukan bahwa cairan asam kemungkinan disiramkan ke wajah Christine sebelum dikupas. Mereka juga menemukan bahwa Christine tuh dicekik hingga tewas dengan menggunakan tali. Dan mereka juga menduga setidaknya ada 3 orang yang terlibat dalam pembunuhan Christine. Pada bulan Mei 2020, Renato Yanez ditemukan tewas di sel penjara. Pada saat itu, dia diduga bunuh diri. Kematian Renato yang sempat mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Christine secara efektif menutup kasus ini menurut hukum. Namun, kematian misteriusnya juga menimbulkan spekulasi lebih lanjut, terutama karena dia berada di penjara yang sama dengan paman Christine yang pernah mengancam nyawanya. Wah, ternyata rumit juga nih guys. Kematian Renato dan penutupan kasus secara hukum tidak memberikan kelegaan bagi keluarga Christine, terutama ibunya yang merasa bahwa mantan pacarnya Christine yaitu John tetap memiliki peran dalam pembunuhan tersebut. Dan masyarakat umum yang menyaksikan tragedi ini juga merasa tidak puas dengan hasil penyelidikan, terutama karena mereka masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pengacaranya John terus memperjuangkan kebebasan kliennya, sementara ibu Christine menolak untuk menutup kasus sampai semua pelaku tertangkap, termasuk si John. Menurut pandangannya dia tuh harus diadili. Dan akhirnya kasus ini menjadi simbol dari betapa sulitnya memperoleh keadilan di tengah kompleksitas hukum dan investigasi di negara Filipina. Oke guys, itulah kisah tragis dari Christine Lee Silawan. Kisahnya adalah sebuah tragedi yang tidak hanya menghancurkan sebuah keluarga, tetapi juga mengguncang hati nurani bangsa. Kejahatan brutal yang dialaminya beserta proses hukum yang penuh dengan liku-liku. Sampai saat ini guys, tersangka pembunuhan Christine Lee Silawan belum tertangkap dan motif pembunuhannya belum terungkap. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe, dan di-share cerita kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.